Halo, halo pagi semuanya. Kita Suara saya aman nggak? aman-aman. Ya. Mana yang lain? Baru berdua. Ampun. Kalau saya udah telat 2 menit. Mana? Patina yang lain. Coba panggilin. Panggilin dulu. Coba biar info dulu. Di grup coba panggilin. Buruan, buruan. Jadi penting. Jadi sedih. Kenapa sih kemarin tak panggil susah ya? Tuh. Kak, Tika. Oh, oke. Tapi kan naik Gitu sih. lah. Tapi kan naik. Patina masih stabil ya. Kamu stabil banget di angka segini gitu loh. Gini. Nantilah kita bahas ntar aja kita materi dulu aja. Pagi materi dulu. Udah ada respon belum dari yang lain? Udah Kak, katanya belum di ACC. Oh, kemudian aja tungguin ya. Terus saya ganjelin dulu mejanya, goyang-goyang. Oke, nambah 1. Ini cowoknya Bayu biasanya rajin Bayu. Mana Bayu? Ini cewek semua kan? Biar Kak aku chat. Oke, saya senang betul chat ada. Canda ya. Hari ini kita belajar apa? Ayo. Peta. Tadi bisa soalnya. Hah? Lumayan. Lumayan. Bagus nggak nilainya? Saya belum dapat hasilnya. Gampang kan ya? Hah? Serius, susah. Gampang loh tadi loh. Gak tahu aku rendah banget. Serius. Loh, kok hilang 1? Iya. Mana Farah? Nah, persen saya bikin soalnya nggak susah-susah banget deh. Bahasa. Ya lu kayak bikin soal gitu ya. Aduh, ya udah apa-apa lah. Udah kita mulai aja lah ya berempat, nggak apa-apa lah, berangkat aja lah. Tungguin yang lain nggak mulai kita. Mana sih papan tulis saya nih? Nah ini dia. Coba ya. Kak, aku izin off cam ya. Masih belum tukeran laptopnya. Oh iya. Santai. Santai. Nggak usah lagi off cam nggak apa-apa. Yang penting tetap merhatiin ya. Kalau saya tanya nggak jawab berarti itu berarti off camnya ini off cam enggak lah, saya percayalah kalau sama ada lah ya. Oh udah rame ini, enggak masih 4. Kita mulai aja hari ini materi kita tentang peta. Kalau ilmu tentang pemetaan apa? Kartografi. Oke, good. Orang ahli peta? Kartografi. Oke. Itu udah nggak ada masalah ya. Ilmu pemetaan itu kartografi ilmunya. Kartografi ini ilmu tentang pemetaan ya. Pembuatan peta. Kalau kartograf atau kartografer juga bisa ya. Kartograf ini ahli pemetaan atau orang yang kompeten di bidang pemetaan gitu ya. Oke, ini dasarnya. Pengertian apa pengertian peta? Peta adalah peta adalah yang apa ayo? Apa Ki? Gak apa. Apa? Yakin juga nggak apa?
Ika, apa Enggak, Kak? Kak. Tahu bentuknya, tahu bendanya, tapi nggak tahu pengertiannya ya. Oke, nggak apa-apa. Ini gambaran dong, ya. Gambaran permukaan bumi, ya, pada bidang datar. Harus bidang datar, iya. Ya, bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Ya, jadi peta itu merupakan sebuah gambaran. Pasti dong, ya kan? Apa gambaran apa ya? Namanya geografi ya, permukaan bumi. Ya, permukaannya bidang datar 2 dimensi ya, 2 dimensi lah, bidang datar itu 2 dimensi. Diperkecil pakai skala. Udah itu aja dasarnya. Ya, ini pengertian peta. Ada yang mau ditanyain? Ini masih definitif banget ya, masih gampang ya. Belum ada, Kak. Tidak ada masalah. Berikutnya klasifikasi. Apa enggak klasifikasinya? Berdasarkan isinya, Boleh. berdasarkan Klasifikasi. skala, Terus ada lagi? berdasarkan data. Data, oke. Yang pertama, yang paling penting wajib kamu kuasai itu berdasarkan isi. Apa aja? Biar nggak keliru, biar nggak tuker gitu ya. Berdasarkan isi ada 2. Yang pertama ada peta umum. Ya, yang kedua ada peta khusus. Kalau peta umum isinya ini keadaan umum bumi ya, keadaan umum permukaan, informasinya gitu, permukaan. Kalau peta khusus informasinya dia tematik, atau artinya dia memiliki tema yang spesifik ya, yang khusus, tema spesifik. Nah, peta umum dibagi 3. Apa aja? Ayo. Peta dunia, Boleh. geografi, Orografi. apa topografi. Oke, good. Udah apa lagi ya? Topo. Bedanya apa? Bedanya, kalau kesamaannya sama-sama menggambarkan keadaan umum, ya. Kalau perbedaannya dari informasi yang diberikan, mana informasi yang paling banyak? Artinya mana yang lebih detail antara topografi, orografi, dunia, mana yang lebih detail petanya? Ayo. Topografi. Oke, kenapa? Topografi karakteristiknya dia yang paling khas, terlihat relief ya. Ada relief kelihatan. Relief tahu ya. Bisa dari pakai dia simbol warna, bisa juga pakai peta kontur, nanti kita bahas. Ya. Kalau orografi dia tidak terlihat relief. Ya, tidak terlihat. Atlas nggak sih, Kak? Enggak. Atlas beda lagi. Ya. Tapi atlas kadang ya ada topografinya juga ya. Atlas biasanya topografi sih memang. Tapi nggak terlalu detail gitu ya. Kalau dunia ya satu peta satu dunia gitu loh ya, tahu lah ya. Yang kayak di kelas-kelas, peta di kelas itu tahu kan yang gede. Tahu ya, yang selembar peta itu ya dunia. Informasinya paling cuma persebaran negara sama ibu kotanya gitu aja ya. Nggak detail sama sekali. Beda tingginya ada nggak? Mungkin peta dunia ada beda tingginya. Ya, karena kompleks banget kalau itu. Jadi ini Kalau boleh apa? tidak relief berarti umum. Gini deh, Orografi tidak. Iya, tidak terlihat relief. Reliefnya nggak kelihatan. Biasanya petanya hitam putih kalau orografi.
Nih saya kasih contoh. Sabar ya. Ini buka Google 2 hari 2 malam nih kayaknya. Lama banget. Oh ternyata belum chat. Sabar ya. Ini memang agak lemot nih kalau buka banyak aplikasi. Topografi. Ampun deh. Dua. Sabar. Mana ini? Udah sambil kerumnya kebuka, kita lanjut deh. Kalau peta khusus tahu lah ya. Dia punya tema, dia tematik contohnya. Jadi biasanya satu peta ya cuma ngasih satu informasi. Contohnya nih ada peta jenis tanah, ya jenis tanah. Dia punya judul khusus lah ya. Terus ada peta curah hujan, gitu kan? Peta kesesuaian lahan. Jadi dia informasinya khusus, punya tema. Kayak peta jenis tanah, dia informasinya cuma tentang persebaran jenis tanah di sebuah daerah gitu ya. Ini ada tanah apa gitu aja. Nggak ngasih tahu yang lain gitu loh. Cuma itu aja. Peta curah hujan cuma ngasih tahu sebaran curah hujannya. Kesesuaian lahan cuma ngasih tahu ini tanaman apa cocoknya, ini tanaman apa gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi bener-bener yang khusus dia. Nah, ini nah, oh, oh, nah, ini peta topografi, udah kelihatan ya. Kalau yang ini dia pakai kontur, reliefnya relief kontur. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ini kontur nih, garis-garis kontur beserta angka-angkanya. Angka ini ketinggiannya ya. Terus kalau ini dia lengkap pakai kontur juga, pakai warna juga ya, kontur dan terus kalau ini sama kontur sama warna, mana lagi ya? Oh, pakai kontur dan warna semua dia. Ya, ini contoh dari boleh. Kalau peta dunia ada gradasinya gitu gimana? Itu beda negara. Nih yang saya bilang ini simbol warna. Dia pakai warna doang, nggak ada konturnya ya. Tapi ini sebetulnya topografi karena reliefnya kelihatan. Dataran rendah, ini rendah juga, ini agak tinggi. Yang dataran tinggi yang oranye-oranye gitu loh. Kalau peta dunia memang dia beda-beda warna gitu kan, warnanya banyak ya. Itu cuma membedakan persebaran negara bukan ketinggian. Nah, ada yang itu juga maksudnya, yang kayak nggak nunjukin ketinggiannya gitu. Ada peta dunia? Ada deh, tapi di dalam atlas. Enggak, peta dunia tuh satu lembar satu dunia. Tapi satu lembar satu dunia kak di atlas. Enggak. Biarpun kayak gitu, itu paling nggak detail. Oh, oke. Ya, karena kan skalanya itu besar banget ya. Kecuali yang lembaran gede itu barulah bisa lah. Ya, itu. Ini lembaran peta nih, peta Jawa Tengah ya. Ya, ini Jawa Tengah bukan sih? Apa sih? DIY dong. Oh iya, Gunung Kidul ya, bagian selatan DIY. Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul, kabupaten di Jogja ya. Jogja, siapa nih Jogja? Lanjut ya. Ini topografi. Ya. Lalu corografi. Nah, ini corografi. Hitam putih, ya kan? Ini peta Kalimantan Selatan. Ya, nggak kelihatan relief sama sekali. Nih, nih. Oh, sama semua itu. Sama semua. Ini corografi contohnya. Nih, ya. Oh, ini kepadatan penduduk, sorry, ini tematik ya.
pokoknya yang kayak gini lah ya, yang hitam putih kayak gini nih, ini corografi. Bedanya kelihatan banget ya. Dia cuma ngasih informasi tentang ini Kalimantan Tengah ini, sorry, Kalimantan Tengah ini gunung-gunungnya ya, terus kota-kotanya ya, itu dia. Kalau peta dunia ya tadi lembaran satu dunia. Kita lanjut aja deh. Kalau peta tematik tahu ya, udah pernah lihat ya. Tematik nih, misalnya peta jenis tanah, dia pakai simbolnya warna. Nah ini jenis tanah. Ya, ini ada legendanya, tinggal dibaca di legendanya. Yang warnanya ini oranye apa peach nih? Peach ya. Ya itulah ya. Ini apa di sini tinggal dilihat. Ini warna ini apa? Ini ungu apa lilac nih? Ungu ya. Lilac lagi ngetren itu ya. Ini yang hijau ini apa di sini, ntar tinggal dilihat. Nah ini juga jenis tanah sama ya. Ini juga jenis tanah. Nah itu dia ya. Pakai simbolnya warna. Kita lanjut deh. Ada yang mau tanyain dari klasifikasinya? Ada? Nggak ada ya? Lanjut bisa ya? Lanjut, Pak. Berikutnya berdasarkan skala. Kalau berdasarkan skala, ada berapa peta? Apal nggak? 5. Apa aja? Satu, Kadaster. skalanya berapa? 1:1000 sampai 1 banding berapa ya? 100. 100. Ya, 100 sampai 1:500. 500. Ya, hati-hati, jangan lupa. Skala besar 1:5000 sampai 1:250.000. Ya, skala sedang 1:250.000 sampai 1:400.000. Skala kecil 1:500.000 sampai 1:1 juta. Skala geografis ini skalanya lebih dari 1:1 juta. Jadi semakin ke bawah sini semakin nggak detail ya. Biasanya kalau peta kadaster fungsinya untuk apa? Ayo, kalian tahu nggak? Ini detail banget petanya. Biasanya digunakan untuk apa peta kadaster, skala kadaster? Untuk bangunan ya, kayak jembatan, bikin rumah, pakainya skala kadaster. Ya, kenapa? Karena harus detail. Nggak bisa kalau nggak detail. Bisa salah perhitungan pas bangun, ntar ya bahaya gitu ya. Jadi semakin kecil penyebut skalanya, semakin besar atau semakin detail gambar yang akan dihasilkan, gitu ya. Kalau atlas itu biasanya skalanya skala geografis. Kamu kalau ada yang punya atlas tinggal dibuka, lihat skalanya berapa, pasti jutaan ya biasanya. Ya, informasi yang dihasilkan pun cuma ya itu aja, dikit, paling ya objek-objeknya kayak gunung, sungai, ya provinsinya, kabupatennya, kota-kota kecil, kota-kota besar, itu aja ya, nggak detail gitu ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain kalau skala? Ayo yang mau nanya, nggak ada, lanjut ya. Kalau berdasarkan apalagi tadi satu lagi, isi, skala, sama berdasarkan datanya ya, apa sih sifat data ya?
Ada berapa berdasarkan sifat datanya? 2. Apa aja? Dinamis sama stasioner. Sama statis lah ya. Statis sama stasioner sama. Peta dinamis ini peta yang mudah berubah. Mudah berubah. Kayak perasaan anak zaman sekarang, ya kan Kak? Ya maksudnya labil. Anak zaman sekarang kan masih pada labil ya kan, anak-anak sumuran kalian ini ya. Saya juga sih masih labil gitu lah ya. kalau kalau yang statis ini yang data sifatnya ini tetap, atau yang lama berubahnya ya, atau ya udah nggak berubah gitu ya, perubahannya lama, perubahan dari datanya perubahannya. Contohnya deh, kalau dinamis apa, ada yang tahu? Padatan penduduk. Padatan. Padatan penduduk boleh. Angkanya berubah-berubah ya kan, sebarannya berubah-berubah. Kalau statis? Peta geologi. Oke, peta geologi. Daerah ini batuannya batuan vulkanik, ya udah sampai kapanpun ya vulkanik gitu loh ya, nggak berubah-ubah lagi. Daerah ini tutupannya aluvial, ya udah sampai kapanpun aluvial gitu ya. Paham maksudnya ya? Ada yang mau ditanyain dari klasifikasi? Nggak ada ya. Berikutnya kita akan bahas tentang komponen. Apal nggak komponen peta? Ada berapa? Ada banyak nih ya komponen peta. Yang paling nomor satu apa itu? Kak, Judul. boleh apa sedikit nggak Kak? Belum screenshot lupa. Sorry. Ini. Ya, yang itu yang sifat. Nah. Ini aja. Dah. Udah Kak, makasih. Oh, sama-sama. Yang pertama judul. Ya, ini ya nggak usah dibahas lah judul ya. Ini menggambarkan ya tema utamanya ya. Membuat tema utama petanya apa. Wajib ada judulnya ya. Kalau nggak ada judulnya, petanya langsung dicoret. Langsung salah. Ini peta apa? Nggak ada judulnya gitu kan. Harus ada judulnya. Biasanya diletakkan di yang paling atas ya, di bagian tengah, atau kalau dia bentuknya kayak yang tadi ada kotak khususnya di bagian paling atas lah ya, bagian paling atas kotak itu judulnya ya. Yang kedua, peta harus punya yang namanya skala, ya kan? Harus ada skala. Kalau nggak ada skalanya itu bukan peta. Apa namanya? Ada kayak gambar kayak peta gitu, tapi nggak ada skalanya. Biasanya ada di kartu undangan. Apa namanya? Denah. Oh, itu denah. Yang membedakan denah sama peta ya komponennya. Denah nggak lengkap. Denah cuma menunjukkan arah doang ya kan, menunjukkan orientasi. Ini kesini, ini kesini, ini kesini, ini jalan ini, ini jalan ini. Ini loh lokasinya gitu kan, menunjukkan lokasi, menunjukkan arah. Sama itu fungsinya. Tapi perbedaan ada di komponennya, nggak ada skala, nggak ada di denah itu undangan skala 1 banding berapa, nggak ada. Gitu, nggak terlalu penting karena cuma untuk menunjukkan arah aja gitu kan. Itu skala ya. Ini untuk perbandingan ya. Perbandingan. Oh, ada perbanding-bandingan Kak, aku nggak suka dibanding-bandingin. Perbandingan jarak sebenarnya atau ukuran-ukuran sebenarnya ya. Sebenarnya dengan yang ada di peta. Dengan peta. Itu wajib ada skala. Jenis skala ada berapa? Ayo. Satu, skala yang paling umum numerik ini yang 1 berbanding 1 juta. Itu ya, ini numerik namanya. Angka, bentuknya angka udah ditaruh di situ gitu ya. Numerik, alah ketipok segala. Numerik. Yang kedua ada skala grafis.
atau nama lainnya skala batang. Ya, ini bentukannya kayak ada ya bar gitu ya, bentuknya bar. Beragam sih ya, ada yang pakai arsirat itu seperti ini. Ya, ya ginilah contohnya lah ya. Dengan warna hitam putihnya selang-seling gitu kan. Lalu ada angkanya. Misalnya di sini 5 kilometer, ya kan? Sini 0, 1, 2, 3, 4 centimeter. Nah, itu misalnya gitu ya. Loh, kok udah sampai bawah? Bentar. Saya udah saya gitu ini. Di samping aja deh, samping. Itu ya, tadi loh ke atas lagi. Oh, ini masuk. Itu skala grafis atau batang. Ada lagi skala verbal, tapi kita nggak pakai, jarang pakai. Dipakai banyak di luar, di Eropa, di Amerika pakai verbal biasanya. Verbal, dia pakai kalimat ya, misalnya 1 inch per 10. Dia pakainya kalimat bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kalau verbal. Kalau di luar ya, karena di luar bukan di Indonesia biasanya pakai grafis atau numerik gitu ya. Ada yang mau ditanyain dari skala? Hitung-hitungannya nanti, tapi nggak banyak sih, paling di soal tadi juga nggak terlalu banyak kan, hitung-hitungan cuma ada berapa ya yang susah ya. Wah, itu siapa itu ikut mau belajar ya. Lanjut ya, itu yang kedua skala. Yang ketiga ada yang namanya simbol tahu lah ya. Ya, ini mewakili objek sebenarnya, mewakili gambar objek sebenarnya. Objek sebenarnya tuh ya. Ada berapa simbol? 3 ya secara umum ya. Ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol area. Gitu ya. Nah, cuma dikit doang. Ntar di samping aja. Simbol titik tahu contohnya apa kalau pakai simbol titik biasanya? Ayo. Apa? Gunung. Gunung ya? Gunung titik ya? Yang segitiga. Ya, segitiga. Iya segitiga betul. Gini kan? Kalau ini apa nih? Gunung api. Gunung api. Gunung aktif ya. Kalau yang ini gunungnya enggak aktif. Ini simbol titik. Ada contoh lain simbol titik? Bedain kota sama ibu kota, bisa nggak sih? Ya bisa, itu titik juga. Gini kan? Gini ya. Bisa begini. Terus ada juga yang cuma gini ya kan? Nah, ya itu simbol titik. Kalau gambar pesawat terbang, misalnya begini nih. Jelek amat. Pesawat terbang, titik bukan? Titik apa namanya? Nggak tahu. Nah, saya kasih tahu. Oke, good. Pictorial, titik pictorial, simbol pictorial. Jadi dia menyerupai objek aslinya. Bandara gambar pesawat, pelabuhan gambar jangkar gitu ya, atau gambar kapal laut. Terus rest area gambar garpu sama sendok biasanya kalau di tol gitu kan. Kan gitulah. Itu simbol titik pictorial namanya. Simbol garis mah gampang ya. Ya bentuknya seperti garis, contohnya seperti ini. Nah, ini garis ya. Ke lebaran ke bawah. Nah, kalau ini gambar apa tadi? Yang ini gambar apa? Ya, warna biru nih.
garis warna biru biasanya objeknya tentang sungai ya. Jadi pokoknya kalau warna biru itu pasti badan air ya, harus tubuh air atau badan air ya, bisa sungai, bisa danau, bisa laut, pokoknya warna biru tergantung terbentuknya ya. Berikutnya area contohnya sama nih, ini apa nih, area tapi diarsir, bukan diarsir, full biru ya. Danau kali Kak. Danau, bisa. Kalau area terus garisnya putus-putus, apa arsirannya putus-putus, kalian tahu nggak? Bukan full kayak gini, ini kan full nih, yang sebelah yang danau kan full ya. Kalau yang ini rawa ya, rawa seperti itu. Kalau arsiran hijau diputus-putus kayak gitu, itu biasanya sawah ya, hijau tapi putus-putus, itu sawah. Itulah simbol ya, nanti kita kalau ada gambar petanya kita bahas lah ya, lebih detail lagi. Lanjut, berikutnya saya pindah ke samping ya, ini masih kosong banyak. Yang samping ini aja. Berikutnya ada habis simbol kita masuk ke legenda. Yang keempat ya. Legenda. Ini bukan cerita rakyat ya, beda sama legenda di bahasa Indonesia ya. Legenda apa? Cerita rakyat Kak. Contohnya Malin Kundang, beda. Legenda di sini ini keterangan legend ya, legend, keterangan simbol ya. Keterangan dan simbol. Dijelaskan penjelas simbol itu ada di legenda. Gambaran tadi itu yang saya gambarin apa aja, di situ nanti tulisin ya. Tahu lah ya, bisa pernah lihat peta lah ya. Yang kelima, orientasi. Apa itu orientasi? Ada yang tahu? Arah mata angin. Good, arah mata angin. Mata angin. Biasanya pakai gambar deh ya. Gini doang aja boleh. Nah, bisa dia menunjukkan arah utara ya. Itu dia. Yang keenam, agenda orientasi insight. Apa itu insight? Ayo. Fungsi dari insight menunjukkan Posisi. Iya, menunjukkan daerah yang dipetakan, ya, terhadap daerah yang luas, daerah yang lebih luas. Contohnya gini, nah, saya cari ini. Jadi kayak ada gambar kecil di dalam peta ya. Belum saya share screen ya. Saya share screen dulu. Udah muncul ya. Nah, ini inset. Udah kelihatan? Ini ada peta pulau apa nih? Pulau apa nih? Kalimantan. Kirain nggak tahu. Ini Kalimantan ya. Tahu semua ya, harus ya. Pokoknya minimal Indonesia bentuk-bentuk pulaunya apa lah ya. Ini Kalimantan. Ini insetnya nih. Ada peta lagi kecil di dalam. Di Pulau Kalimantannya dikotakin. Ini menunjukkan Pulau Kalimantan posisinya di sininya Indonesia loh, gitu loh. Paham ya? Ini inset yang diperkecil untuk menunjukkan daerah yang lebih luas. Ada lagi inset yang diperbesar. Kayak Kepulauan Seribu, tahu ya? Di Pulau Jawa kan nggak kelihatan. Ya nggak? Di Pulau Jawa nggak kelihatan, ya makanya di insetnya nanti gambar Pulau-Pulau Seribunya. Paham maksudnya ya? Itu inset diperbesar. Nggak ada di sini inset diperbesar. Banyak kan kecil semua. Memang banyak
kecil semua karena untuk menunjukkan yang lebih luas daerah seperti itu. Ada yang mau ditanyain tentang inset? Nggak ada ya? Kita lanjut ya. Itu inset. Berikutnya ada yang tertuju berarti ya. Kalau garis astronomi kayaknya itu mah udah bisa lah kalian. Yang jarang hafal aja. Ini aja deh apa lettering. Apa itu lettering? Penulisan. Oke, cara penulisan. Jadi penulisan di PT itu ada caranya, nggak boleh sembarangan ya. Penulisan, pemilihan font ya, lalu bukan jenis font tapi ukurannya gitulah ya. Terus warnanya itu semua ada ketentuannya, nggak boleh sembarangan ya. Lettering, cara penulisan yang pertama yang wajib itu penulisan harus memiliki tingkatan ya. Atau gampangnya gini, penulisan berhierarki atau ada tingkatannya ya. Paham maksudnya ya? Jadi ukuran font dari negara nggak boleh lebih kecil dari provinsi gitu ya, atau ukuran font provinsi harus lebih kecil dari ukuran font negara, ukuran font kota harus lebih kecil dari provinsi gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Laut harus lebih kecil dari samudra paling luas kalau di perairan, habis itu baru laut, habis itu baru danau, habis itu baru sungai. Itu ukuran-ukurannya ya. Berikutnya tubuh air. Tubuh air itu tulisannya italik. Italik tahu ya? Atau mirip. Semua tubuh air tulisannya mirip. Tubuh air tuh maksudnya danau, samudra gitu, Kak? Samudra, danau, laut, selat, ya, sungai, itu semua italik. Ya, tubuh air italik miring berwarna biru. Berwarna biru. Tulisannya, fontnya. Jadi selain air nggak boleh warna biru. Itu ya. Karena di dalam peta ini ada unsur keindahan, bukan berarti kalian bebas menentukan warna, enggak. Saya suka warna pink, pakai warna pink aja, nggak boleh. Ya, nggak memenuhi standar kriteria pemetaan gitu loh ya. Walaupun ada unsur keindahan. Keindahan di sini artinya ya dari segi perpaduan warnanya gitu ya. Atau ya jangan pakai yang warnanya, gradasi warnanya pun harus tepat ya. Laut yang paling dalam ya birunya biru tua gitu lah ya, itu gradasi warna atau hierarki warna ya, itu harus tepat. Jadi nggak boleh asal-asalan, itu maksud dari keindahan gitu ya. Itu dia. Berikutnya ini dari air ya, tubuh air balik mirip berwarna biru. Kota-kota penting ya, kota-kota penting itu gotik dan kapital ya. Kalau kota penting aja gotik, apalagi provinsi dan negara gitu loh ya, maksudnya. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi gotik tahu kan apa? Tebal besar. Oke, tebal besar kapital. Kapital tahu lah ya. Gotik itu tebal, bold, bahasa komputernya bold ya, dia bold dan dia kapital ya. Dan nggak boleh miring, harus tegak ya. Kapital kan tegak juga ya, nggak boleh miring. Pokoknya yang miring cuma air doang. Itu dia standar penulisan. Ada yang mau ditanyain? Dan tulisan harus tulisan tidak boleh bertumpuk, atau tidak boleh menutupi objek lain gitu ya. Tulisan harus mengikuti bentuk objek. Misalnya gini, bentar saya turun dikit lagi. Oke, jadi misalnya gini,
Misalnya saya punya gambar, ini gambar sungai nih, kok masih hitam? Ya, ini gambar sungai gitu ya. Ini cabang-cabangnya. Misalnya Sungai Ciliwung, ini misalnya ya. Ya udah tulisnya harus di sininya. Sungai Ciliwung harus mengikuti ya. Itu. Nggak boleh begini. Sungai Ciliwung nggak boleh. Ya, ini namanya nggak mengikuti bentuk objek. Paham maksudnya ya? Nah, itu dia harus mengikuti objek. Terus contoh lain ada gunung ya, gunung api. Ini misalnya ini gunung api, ya udah nama gunungnya di atasnya gitu ya. Gunung Merapi gitu ya. Nggak boleh di sampingnya, ini gunung Merapi nggak boleh. Ya, jadi ada standarnya lah ya. Ada yang mau ditanyain? Sama nama jalan juga harus di atas jalannya ya. Ada yang mau ditanya dari lettering? Kalau nggak ada kita lanjut. Apalagi ya yang penting? Apalagi? Ayo yang belum apa? Proyeksi masuk nggak, Pak? Proyeksi bisa nanti saya habis dulu. Tapi proyeksi nantilah kita bahas di berikutnya karena dia bukan komponen dalam yang ada di peta itu loh. Tapi itu cara pembuatan petanya proyeksi. Ya, salah satu teknik pembuatan peta dengan sistem proyeksi. Selain pokoknya yang ada di dalam gambar peta itu ada apa aja? Apakah putus-putus Kak? Tahun pembuatan. Tahun pembuatan boleh di sini deh. Jadi sampai nomor 7 ya. Sekarang 8 ya. Yang ke-8 ada sumber dan tahun pembuatan. Perlu saya garisin dulu. Sumber dan tahun ya. Tahun pembuatan. Fungsinya apa sih? Biar tahu perkembangan petanya dari waktu. Pede. Itu peta apa pohon? Bercanda kayak. Jadi betul biar tahu ini peta ini tahun berapa misalnya gitu ya. Apakah udah ada perubahan atau perkembangan tadi kata Ika. Betul. Sumber, fungsinya untuk apa sumber? Ini lembaga pembuat petanya ya. Lembaga pembuat dibuat oleh siapa? Ya, jadi harus jelas sumbernya karena itu nanti bisa dipertanggungjawabkan gitu loh ya. Tahun pembuatan ini untuk update petanya. Update peta perkembangan, update peta. Update petanya seperti apa? Update pakai tahun berapa ini dibuatnya, apakah masih kredibel untuk dipakai sekarang, itu namanya update ya. Jadi kalau untuk kayak penelitian gitu kan harus yang terupdate. Kalau mau lihat perubahan atau perkembangan baru dikumpulin tuh peta-peta dari tahun-tahun lawas, tahun sekian di daerah yang sama dikumpulin, dibandingkan ada perubahan atau enggak, seperti itu ya. Itu sumber data pembuatan. Ada yang mau tanyain? Yang 9 astronomi boleh lah, tapi kalian untuk kasih tahu ya. Garis astronomi ya, lintang ini lintang bujur. Lintang sama bujur. Ya. 10. Ada lagi nggak? Apa yang belum? Garis tepi boleh. Garis tepi biar petanya rapi ya. Agar ini kaidah keindahan di garis tepi di bordering biar rapi gitu ya. 11 ada yang namanya indeks, tapi nggak semua peta punya sih ya, tapi nggak apa lah indeks peta khusus untuk atlas.
Khusus untuk atlas yang beneran atlas ya, yang atlas yang bener itu pasti dia punya indeks. Ini untuk mempermudah menemukan lokasi, mempermudah menemukan lokasi. Kak, Apa boleh? maaf keatasin dikit dong, dikit aja. Bentar. Ini. Iya, bentar. Dadah. Nah, kalau indeks misalnya kota Jakarta misalnya ya, Jakarta ada di B310. Artinya apa? Ini halaman 10. Ini baris ketiga. Ini kolom B. Ya, jadi tinggal dicari, buka halaman 10, lalu baris ketiga, kolom B itu ada kota Jakarta. Gitu ya. Kayak ya indeks namanya ya, untuk mempermudah. Kayak apa sih? Kayak di Yellow Pages, kalau kamu buka Yellow Pages itu isinya indeks doang kan. Indeks. Seperti itulah. Ya, ada yang mau tanyain, ini dia komponen harus ada semua. Ya. Harus lengkap gitu ya, kecuali indeks, karena kalau bentuknya lembaran dia nggak perlu indeks gitu ya. Kalau dia bentuknya atlas barulah wajib ada indeks. Bedanya atlas sama peta tahu ya? Atlas itu kumpulan peta yang dibukukan, kalau peta bentuknya lembaran. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Lanjut ya. Kita masuk skala deh, hitung-hitungannya. Saya pakai lembar baru ya. Masih lama nggak sih kita? Masih setengah jam lebih ya. Oke. Skala, penghitungan skala. Kalau yang rumus dasarnya udah paham ya. Nyari jarak sebenarnya, nyari jarak peta, siapa yang masih bingung? Udah bisa ya? Oke. Jadi saya ringkas aja, lebih cepat, saya percepat aja. Berikutnya kalau misalnya gini. Ini bisa? Bisa nggak? Aku masih belum ngerti sih Kak kalau yang peta. Belum belajar juga. Ini belum. Oke. Iya. Kalau dapat soal kayak gini, untuk mencari skala di peta lain gitu ya, menggunakan peta lainnya, ini pakai kali silang, logika matematika aja. Ini P1, ini S1, ini P2, ini S2. Berarti S2 sama dengan P1 per P2 kali S1. Gitu ya. Sama dengan P1-nya berapa? 2. P2-nya 3. 2 per 3 kali 150.000. Coret. Dapat 50.000 kali 2 sama dengan 100.000. Berarti di sini 1 berbanding 100.000. Oke? Itu aja ya. Kali silang. Atau kalau nggak mau pakai rumus, ini kali ini bagi ini, gitu aja. Ini kali ini bagi ini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Kalau rumus dasarnya ini jarak sebenarnya ya. Ini jarak peta, ini skala. Tapi skalanya penyebutnya aja ya. Oke. Jadi JS itu sama dengan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. JP jarak peta, S penyebut skala. Jadi kalau mau nyari jarak sebenarnya, JS sama dengan
JS sama dengan jarak peta dikali penyebut skala. Gitu ya. Kalau nyari S sama dengan jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta, atau jarak peta dibagi jarak sebenarnya juga bisa. Pokoknya nanti hasilnya 1 banding berapa ya. Kalau nyari jarak peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi skala penyebutnya. Gitu ya. Jarak sebenarnya satuannya kilometer biasanya ya. Skala itu satuannya sentimeter, jarak peta satuannya sentimeter. Oke? Ada yang masih bingung? Udah ngerti, Kak. Oke, lanjut. Berikutnya, mengubah skala grafis menjadi skala numerik. Bisa nggak? Lupa. 0, 1, 2, 3, 4, satu lagi. 5 kilometer. Ya. Tiap ruas, misalnya ini 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Berarti berapa nih? 10 cm, gitu kan? Misalnya, ini misalnya ya. Berarti berapa skalanya? Kalau kayak gini gimana? Konversi doang. Ya. 10 cm sama dengan 5 kilometer. Kalau skala satuannya kan cm ya, ubah semua ke dalam bentuk cm. 10 cm sama dengan 5 tambah nolnya 5 ya. Itu 2, 3, 4, 5. Ini udah cm dua-duanya nih, ya kan? Kalau skala kan depannya harus 1. Habis nolnya. Ini juga kita ambil 1. 1 banding 5, nolnya tinggal 4 ya. Itu 2, 3, 4. Selesai. Easy banget kan? Easy banget. Ada yang mau ditanyain? Pokoknya konversi ya, kalau disuruh ngubah skala grafik ke dalam skala numerik, cuma konversi aja. Berapapun angkanya kalau konversi ya bisa lah harusnya ya. Karena nggak usah dihitung dia, nggak usah dihitung cuma konversi. Diubah gitu ya. Bisa ya? Terus apa lagi ya? Hitung kontur, skala kontur bisa. Skala kontur, tentang kontur lah ya. Oke, kita bahas tentang kontur-kontur yang ada di peta. Saya gambar. Nah, ini gambar garis kontur, garis yang menghubungkan tempat-tempat dengan ketinggian yang sama gitu ya. Oke, saya punya angka di sini 50, di sini 100, di sini 150. Ya. Skalanya berapa? Ada yang bisa? Yuk, yang bisa. Apa? Apa? CI dikali 2000 nggak sih, Kak? Tapi nggak tahu CI-nya yang mana, apa semuanya. CI-nya yang mana? CI-nya 50. Pengertian CI kan kontur interval. Kontur interval kan? Oh, jaraknya. Kontur, iya jaraknya, interval. Jaraknya berapa? 50. 50, ya. S sama dengan CI dikali 2000. Ya. Karena rumus dari CI, ya, CI sama dengan 1/2000 ya kali skala penyebutnya ya. Berarti kalau kita nyari S ya sama dengan CI dibagi 1/2000. CI dibagi 1/2000 dibagi lagi ya, dibalik ya, CI dikali 2000/1. Ya udah, ini diabaikan aja ya. Pokoknya yang satu di penyebut itu hilang gitu ya, nggak dianggap. Janganlah jadi satu di penyebut gitu ya. Penyebut pecahan karena tidak dianggap gitu loh ya, tidak dianggap ada. Oke. Jadi langsung aja di sini, ini berapa intervalnya? 50 ya dikali 2000, hasilnya 100.000 gitu kan ya enggak? Jadi
Jadi skalanya ini 1 berbanding 100.000. Oke, satuannya diabaikan. Karena kalau CI kan satuannya meter. Bukan berarti ini kita konversi dulu dari jadi senti, enggak. Tetap langsung aja dihitung gitu ya. Oke, Kakak, boleh. kalau CI nggak mungkin beda-beda ya? Ya nggak mungkin. Oke, Karena gitu. sebuah ketentuan gitu ya. Intervalnya berapa. Kalau beda-beda bingung nanti hitungnya gimana ya. Bingung. Ya, jadi harus sama satu peta itu CI-nya harus sama. Gitu ya. Nah, itu yang pertama nyari skala. Berikutnya saya punya titik ya, di sini titik A, di sini titik B ya. Jarak antar AB ini berapa ya? 5 lah, 5 cm ya. Berapa persen kemiringan lerengnya? Rumus kemiringan lereng udah pernah saya kasih belum sih? Udah ya? Udah belum sih? Belum ya? Belum kok belajar peta gitu ya. Kemiringan lereng rumusnya yang sering keluar kalau di UTBK itu kemiringan lereng. Terus cocoknya untuk tanam apa gitu ya? Ada nggak tadi itu? Soalnya kemiringan lereng Dibagi nggak sih, Kak? rumusnya apanya yang dibagi? Iya, itu beda tinggi, Oke, beda tinggi. BT, ya, Beda tinggi. Oke, betul. per JS kali 100, kalau Oke. nggak salah. Betul. Per jarak sebenarnya dikali 100%. Persennya jangan lupa. Ya, harus pakai persen. Beda tingginya berapa? Sininya di samping deh. Beda tingginya berapa? 50 Satuannya jangan lupa. senti, meter. Tinggi. Iya, meter. Oke. Bagi Jarak 5. sebenarnya Diubah ke meter juga dulu ya berarti. JP kali S dulu ya. Sama dengan JP-nya berapa? 5 cm dikali S-nya 100.000 100.000. Satuannya skala tadi meter. kali 100% gitu ya. Sama dengan 50 meter dibagi 500.000 ya. Ya enggak? 500.000 cm kali 100%. Ubah dulu ke meter. Biar sama satuannya. 50 meter dibagi 0 hilang 2 ya. 5.000 meter kali 100%. Coret ya, coret habis jadi dapat 1/100%. Bisa ya, gampang ya. Gampang ke angkanya gampang. Ntar kalau soal susah angkanya. Yang penting kan lu bisa rumusnya ya. Yang penting kalian paham rumus, paham konsep, angka berapapun kalau konsepnya kalian sudah paham ya bisa pasti ngitungnya. Kalau ngitung kan tinggal kemampuan matematika kalian ya. Betul apa betul? Gitu ya. Cuma anak-anak tuh kadang ketemu angka kayak gini aja udah skip gitu ya. Ya nggak? Aduh, ada yang mau ditanyain dari kemiringan lereng? Lanjut. Berikutnya kita mencari ketinggian ya. Ketinggian sebuah titik. Kayaknya udah pernah deh. Belum ya? Udah apa belum sih? Yang ABC bukan? Iya. Udah ya? Tapi masih suka bingung, Kak. Oh ya, sebelumnya aduh saya lupa nanya lagi. Konsep kontur kalian paham kan? Paham ya konsep kontur ya? Mana yang landai, mana yang curam, bisa ya? Bisa kan ya? Semakin Review lagi, Kak, lebar, review lagi. ya? Semakin Aku belum lebar. tahu sih, Kak. Oke. Kita bahas dulu deh, di konsep kontur. Lupa tadi, sorry. Kita bahas dulu. Misalnya saya punya 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya mana yang paling landai? Yang paling landai.
Kalau saya seorang pendaki gunung, saya pasti mencari daerah yang landai. Maka pendaki itu akan melewati garis yang mana? 1, 2, 3, atau 4? 1. 1. Menghindari atau 3. daerah yang paling curam? Yang 3. Pertanyaan berikutnya, daerah mana yang paling rentan longsor? 3. 3. Ya, jadi kalau kontur itu semakin lebar, semakin, ini konsep kontur ya. Konsep kontur. Semakin lebar, semakin landai atau datar lah ya. Terus semakin sempit, semakin curam. Lalu kontur tidak mungkin berpotongan satu sama lain, ya. Karena nggak ada titik ketinggian yang saling menumpuk gitu, nggak ada. Jadi dia punya ketinggian masing-masing, itu ya, tidak mungkin berpotongan. Semakin lebar, semakin landai, semakin sempit, semakin curam. Bisa dibuat penampang melintangnya nggak garis kontur? Bisa nggak? Kira-kira dibuat penampang melintang bisa garis kontur? Apa itu? Gambar vertikalnya Oh, bisa ya. bisa. Misalnya nih saya buat penampang melintangnya, misalnya ini tadi ini 100, 200, 300 itu ya, misalnya ya, saya tarik garis lurus misalnya seperti ini. Jadi saya buat angka di sini 100, 200, 300 ya. Saya buat garis putus-putus ke samping. Ya, saya buat garis putus-putus ke samping. Terus saya tarik garis lurus dari gambar konturnya. Berarti ini yang 100 ya. Yang 100. Sini saya buat titik di sini. Ini yang 200 ya. Yang 200. Ini yang 300 ya. Sini garis lurus. Ini juga 300. Ini 200. Ini 300. 100, sorry. Harus pakai penggaris, ini kan cuma contoh. Jadi nanti kalau kalian gambar sendiri ya benar gitu ya. Ya udah, tarik garis, hubungkan satu sama lain. Nah, ini penampang bintangnya. Kelihatan banget ya. Ini kan sempit nih. Ya udah otomatis curam banget nih. Itu ya. Ini lebar banget nih. Otomatis dia landai. Ada yang mau ditanyain dari garis kontur? Nggak ada? Lanjut. Bentar. Oke, di samping sini deh. Ini masih muat nih. Kalau gini nggak kecilan kan? 50% aja ya. 100% sempit. Kak, Apa? kalau Belum screenshot. bukan, kalau yang tadi ketinggian segini itu apa kayak gitu-gitu. Itu Pohonnya, tanamannya. Ikutin Junghun. Iya, ikutin itu berarti Iya, iklim ikutin Junghun. Junghun. Standar patokannya pokoknya kalau vegetasi Junghun. Oke. Ya, ketinggian sekian apa tanamannya ya udah hafal itu harusnya ya. Harusnya udah hafal. Karena kita udah lewat. Lanjut ya. Lanjut. Mencari ketinggian tadi belum jadi ya. Sekalian nanti vegetasinya apa gitu ya, biar tuntas. Gini aja deh, ada dua garis kontur ya. Sini ada 100, sini ada 200 ya. Ada dua titik ya. Ada titik A, ada titik B ya. Jarak A ke B ini 5 cm ya. Lalu ada muncul titik C ya, dengan jarak dari B ke C ini 2 cm.
berapa ketinggian C, lalu cocoknya untuk tanaman apa, misalnya gitu ya. Oke, kita cari ketinggiannya dulu ya. Ketinggian C sama dengan, titik C sama dengan, kalian mengambil dari A atau dari B? Saran saya sih dari yang lebih dekat, dari B ya. Tinggi B, tinggi titik B ditambah. Kenapa ditambah? Ada yang tahu? Karena dari B kan dia berarti menuju ke A, ya nggak? Kalau dia menuju ke A, berarti dia ada pertambahan ketinggian, ya kan? Kalau dari A dikurang, karena diturun menuju ke B, ada pengurangan ketinggian dari 200 menuju ke 100. Kalau ini kan dari 100 menuju ke 200, berarti ada penambahan, ya. Ditambah jarak CB 2 cm dibagi jarak BA 5 cm dikali beda tinggi B ke A. Berapa beda tingginya? 100 meter. Itu ya. Sama dengan tinggi B itu 100 meter ditambah coret-coret dapat ini 40 ya. 40 sama dengan 140 meter. Tanamannya kira-kira apa aja kalau 140 meter? Apa aja? Padi, jagung, tebu, kelapa ya. Itu dia tinggal dipilih salah satunya nanti kalau ada opsi gitu ya. Ada yang masih bingung? Kenapa 2K? Kenapa 5? Tahu ya alasannya ya. 2 itu jarak B ke C-nya. Pembaginya 5 itu jarak antara B ke A, jarak totalnya berapa? Itu ya, dikali 100 beda tingginya berapa? Kak, Boleh? kalau yang diketahui A ke B, terus ditanyanya B ke C gimana? Yang diketahui A ke B Iya, 5 cm. Ya. Terus yang ditanya B ke C tanpa ada C ke B, iya, tanpa 2 cm. Nggak Iya. bisa, nggak bisa. Bisa, asal opsinya jelas. Maksudnya gini. Suruh dicari titik C, pilihannya gini. A, B, C, D, E gitu ya. A, misalnya 120 misalnya ya. Tapi kan ini kan nggak ada jarak ininya ya, ditutupin nih jaraknya. B, 220, C, 240, D, 80, E, 280. Jawabnya yang mana? Nggak usah pakai rumus kalau kayak gini. Pakai logika. Jawab yang A. Kenapa? Dia di ketinggian antara 100 sampai 200. Paham nggak maksudnya? Gitu caranya. Oke, dak. oke. Ada lagi? Paham ya tentang kontur ya? Lanjut? Lanjut nggak? Lanjut Kak. Oke, sekarang kita masuk ke proyeksi ya. Sorry, ada satu lagi rumus deh. Ada satu lagi. Di pojok sini deh. Bukan mengubah sih. Menghitung skala jika diketahui perbedaan astronomi dua daerah. Ya, misalnya saya punya dua titik A dan titik B. Ya, jarak A ke B ini misalnya 10 cm. Koordinat titik A ada di 80 derajat lewat 30 menit ya. B itu 82 derajat 15 menit ya. Hitunglah skalanya. Oke. Kok ada menit-menitnya segala sih Kak, biar paham konsepnya aja gitu ya. Kalau bulat terlalu mudah gitu loh. Biar paham konsepnya dulu. Kalau dapat soal kayak gini, kamu pahami dulu ketentuannya. 1 derajat itu sama dengan 111 km.
Ya, ini ketentuannya. Kak, dapat angka dari mana 111 km? Ada yang tahu nggak? Ayo. Bentar. Kak, izin toilet. Iya. Ada yang tahu alasan dari 1 derajat, beda 1 derajat, itu bedanya 111 km? Ada yang tahu alasannya? Ayo. Pernah tahu Kak, tapi lupa lagi. Apalagi ini keliling bumi ya, keliling bumi dibagi 360 derajat karena kan buminya bulat ya. Keliling bumi dibagi 360 derajat dapatnya 111 km itu loh ya. Nah ini kita udah bisa cari jarak sebenarnya nih. Kalau nyari skala kan rumusnya sama ya, jarak peta dibagi jarak sebenarnya, atau jarak sebenarnya biar gampang, jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta, sama aja gitu ya, nanti hasilnya sama. Oke, kita cari dulu jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak apa sih jarak sebenarnya dulu berapa? JS-nya berapa? Berarti kan selisihnya berapa nih selisihnya? 2 derajat ya, 2 derajat 15 menit ya kan? 2 derajat 15 menit dikali 111 km. Dapat nih kita jarak sebenarnya nih ya kan? Dibagi jarak petanya berapa? 10 cm sama dengan gitu kan. Nah, ini kan bentuknya menit. Ini harus dibagi 60 dulu. Ya, karena 60 menit sama dengan 1 derajat. Gitu ya. Oke nggak? Paham nggak maksudnya? Gampang ya. Jadi menit bukannya 15 derajat, Kak. apa? 60 menit bukannya 15 derajat. Beda lagi. Ini menit ukuran koordinat, bukan menit jam ya. Oh, Oke. Hitungan koordinat. Jadi ada satu apa? Ini derajat bentuknya. Derajat itu ibaratnya jam gitu ya. Ada menit, ada lagi detik. Tapi bukan hitungannya, bukan waktu sesungguhnya gitu loh ya. Betul 1 menit 15, 1 jam 15 derajat, betul. Ya, tapi beda lagi, ini hitungan koordinat. Kalau di Kompas itu ada tuh, ada derajat, ada menit-menitnya itu ya. Itu ya. Lanjut dulu. Berarti ini kita 2,25 ya. Bener nggak? Ini kan 0,25 ya. 1/4 kan 0,25 tambah 2 ya, 2,25 derajat dikali 111 km dibagi 10. Kan? Nah, langsung aja masukkan angkanya. 2,25 kali 111 berapa? Ayo, hitung. 2,25 kali 111. 24975 ya. 24975 km dibagi 10 cm gitu kan, sama dengan 24975 tambah 0,3 ya, 1 2 3 bagi 10. Oh, tambah 0,3 ini kan koma, mundur 1 mundur 2 udah kepake 2 gitu loh ya, tinggal tambahin 3 lagi gitu ya, bagi 10, coret sama dengan dapat skalanya 1:24975/2. Ada yang mau ditanyain? Ada yang masih bingung? Halo? Kenapa Kak? Aman, Kak. Iya, Aman ya? Lanjut ya? insya Boleh? Allah. Waktu itu tuh pernah ada soal gitu yang kayak gambar bumi, terus titik A, titik B gitu, terus ditanyainnya tuh apa ya, aku lupa banget. Apa? Nanti aku ituin, nanti aku fotoin deh soalnya. Iya, oke. Siap. Aman. Kita masuk proyeksi ya. Lanjut ya.
Ini udah screenshot? Udah ya? Udah Kak, udah. Oke, kita masuk proyeksi. Proyeksi tahu? Pernah dengar proyeksi? Yang azimutal silinder itu Kak. Oke, good. Fungsinya dulu. Apa tuh fungsi dari proyeksi? Mengubah Ya. mengubah Mengubah bentuk muka bumi. bentuk bumi yang bulat. Yang bulat berarti kan ada bidang lengkungnya ya. Ya, Ke ke bidang datar. Oke. Ke bidang datar. Ya. Untuk mengurangi distorsi itu fungsinya, mengubah bumi ke yang bulat ke bidang datar atau mengurangi distorsi ya. Mengurangi distorsi atau kesalahan dalam penghitungan, kesalahan dalam penggambaran. Jadi biar nggak benua Afrika kelihatannya lebih kecil dibandingkan negara Kanada gitu kan. Kan kadang di peta seperti itu ya. Jadi Kanadanya gede gitu kan, tapi Afrikanya kecil padahal luasnya ya hampir sama, bahkan luasan Afrika gitu kan. Itu fungsi dari proyeksi. Seperti itu. Ya. Syaratnya dulu. Syaratnya ada 3 syarat proyeksi. Syaratnya yang pertama ada konform, yang kedua ada equivalent, yang ketiga ada equidistant. Ini syaratnya. Konform ini sama bentuk ya. Ini gampangnya gitu, sama bentuk. Kalau equivalent ini sama luas. Equidistant ini sama jarak. Valen itu luas, distance itu jarak, form itu bentuk. Atau lengkapnya, bentuk yang kita petakan harus sama dengan bentuk sesungguhnya. Ya, sudut-sudutnya harus sama. Jadi nggak bisa kalian gambar peta mencontoh dari peta lainnya. Paham nggak maksudnya? Kamu pernah ada tugas nggak bikin peta, tapi kamu pakai peta contoh atlas, peta yang ada di atlas, terus kamu gambar sendiri, 100% salah, nggak akan konform. Pernah? Terus bagaimana Kak yang bener? Ya harus hitung di lapangan gitu kan. Kalau enggak, jiplak, pakai kertas kalkir, itu bener. Kalau jiplak bener karena sudutnya sama. Tapi kalau mencontoh, nggak mungkin tangan kita bisa sempurna menyamai bentuk yang ada di peta, bener nggak? Itu dia maksud dari konform. Jadi nggak boleh tugas bikin peta kita mencontoh, itu nggak bisa. Harus benar-benar menghitung sendiri di lapangan, atau kalau nggak bisa menghitung di lapangan karena keterbatasan, contohnya bikin Pulau Jawa kan nggak mungkin nggak menghitung sendiri di lapangan ya. Itu yang bikin peta Pulau Jawa timnya banyak gitu kan, nggak mungkin 1 orang. Jadi yang paling bisa, yang paling rasional yaitu menjiplak. Selain jiplak kan salah. Oke? Paham maksudnya dari konform? Kalau ekuivalen, luas yang kita petakan harus sama dengan luas-luas yang sesungguhnya. Jadi luasnya harus sama. Kalau equidistant, jarak yang kita petakan harus sama dengan jarak-jarak sesungguhnya. Ini ngomongin perhitungannya. Berarti skalanya harus tepat, penghitungan harus tepat dan segala macam. Itu ya. Lalu ada yang mau ditanya dari syarat? Aman kayaknya Kak. Ya, berikutnya jenis proyeksi ya. Jenis-jenis proyeksi. Yang pertama ada yang namanya azimutal atau zenital ya. Ini nama lainnya yaitu proyeksi bidang datar ya, bidang datar. Kalau di dalam soal tentang proyeksi dia ngomongin bidang datar, itu pasti proyeksinya zenital atau azimutal. Gitu ya. Kok bidang datar Kak? Ya. Ini ceritanya bumi bulat ya, ilah loh. Jelek banget ya. Ampun. Saya susah bikin bulat gitu ya. Nah, ini misalnya bulat nih misalnya ya. Kamu kasih bidang datar. Bidang datar kayak kertas gitu ya.
Yang terkena bidang kertasnya pasti kedua kutub. Ini dari atas, kalau dari bawah ya ada di bidang datar lagi gitu ya. Daerah tropisnya kena nggak? Kena bidang datarnya nggak kena. Subtropisnya nggak kena juga. Jadi cocoknya kalau proyeksi azimutal ini untuk memproyeksikan daerah kutub ya atau lintang tinggi. Lintang tinggi di daerah 66,5 derajat sampai 90 derajat. Cocoknya pakai azimutal. Ada yang mau ditanyain? Ada nggak? Nomor 2, lanjut. Lanjut ya. Nomor 2 itu ada proyeksi konikal atau nama lainnya yaitu kerucut. Ya, proyeksi kerucut atau konikal. Kayak buminya itu masuk ke dalam kon. Kon itu ya kerucut. Ya, ini jelek banget. sorry. Aduh. Ini agak tremor jadi tremor. Kayak topi ulang tahun lah ya. Kamu tahu topi ulang tahun nggak? Ya, topi ulang tahun itu kalau kamu pakai di kepala gitu kan, bagian atas kepala kamu nggak nempel. Ya, bagian tengah juga sedikit aja yang nempel. Yang nempel banyak itu bagian sininya. Ya. Ini cocok untuk daerah subtropis ya. Sampai lintang sedang. Sampai sedang atau dia yang punya 4 musim ya. Atau dari 23,5 derajat sampai 66 derajat. Itu ya. Tinggal dicari negaranya ya. Nanti kan biasanya soal tentang negaranya. Negara yang cocok untuk pakai proyeksi A apa. Gitu kan. Berarti kamu harus paham negara-negara itu letaknya di mana aja gitu ya. Yang ketiga, ada proyeksi silinder. Ya. Tabung ya. Silinder itu kan tabung. Jadi buminya kayak masuk di dalam tabung gitu ya. Nah, ini yang kena tabung ya, daerah yang bagian tengah ini seluruhnya terselimuti oleh tabung ya. Ini daerah tropis atau secara garis lintang dia punya di 0 derajat sampai 23,5 derajat. LU sampai FS. Gitu ya. Contoh misalnya di bawah ini yang cocok menggunakan proyeksi konikal. Konikal pilihannya A. Malaysia, B. Nigeria, C. Brazil, D. Apalagi? Thailand, E. Rumania. Mana yang cocok pakai konikal? Konikal cocoknya negara. Yuk. Malaysia. Konikal. Oh, konikal. Coba Kak turun lagi ke pilihannya. Brazil kali. Ya, Brazil. Ayo. Enggak, Brazil tuh tropis. Brazil tropis. Rumania. Jawabannya. Ini tropis. Hati-hati. Oke, Kak, PR kalian pelajari letak negara di belahan bumi mana aja. Ya. Oke. Buka peta dunianya. Kamu pahami letak-letaknya, nggak disuruh apa, tapi pahami aja. Diraba gitu ya. Oh, negara di tropis ini, di subtropis ini, gitu kan. Lingkar kutub ini, itulah. Pahami ya. Oke. Ada pertanyaan? Segitu aja mungkin. Waktunya tinggal 2 menit. Apa? Ke atas. Ke atas. Bentar. Kakak, Boleh. kalau yang tadi tuh ada di soal yang apa sih pesawat itu Ya. equidistant ya? Bandara.
apa sih peta pesawat gitu loh yang Iya, dipakai? untuk landasan pesawat Heeh. harus equidistant. Oh iya, oke. Iya, harus distant. Jaraknya harus tepat karena perhitungan penerbangan semua pakai jarak hitung. Mana yang belum di screenshot? Udah. Konikal, Kak. Konikal. Pokoknya yang 4 musim. Ya, 4 musim. Cari gambarnya di Google aja lah yang bagus ya ini kan. Jiwa seni saya rendah banget pokoknya lah ya. Jiwa seni saya rendah. Jadi ya paling aman nyari Google yang bagus. Tuh. Ada lagi yang mau tanyain? Nanti bahas TO ya. Bahas soal peta mungkin nanti kalau ada lebihan di TO baru kita bahas ya. Karena waktunya habis nih. Oke nggak? Saya lihat dulu deh hasil pretest tadi deh. Pretest. Tadi bagus-bagus nggak pretestnya? Jelek lah. Salah 3. Salah tiga. Oh, Kayaknya nilai aku 0 deh, Kak. Kok nggak keluar ya nilainya tadi? kamu ada semua apa? Siapa? Parah ya? Iya, aku kayaknya 0 tapi nggak tadi nilainya nggak keluar soalnya. Itu 2. Ya nggak apa-apa, belum sampai sini kan belajar kan? Memang agak lumayan susah tadi saya bikinnya gitu loh. Lumayan, paling tinggi 70 nih. Nanti dibahas lah kalau ada waktu lebih ya. Oke. Soalnya di Zenius itu Kak apa namanya Apa? abis yang bab yang kemarin itu bukan bab peta Iya. yang SDA itu loh. Emang SDA dulu. Tapi saya nggak masukin di kita kan keterbatasan pertemuan cuma 13 pertemuan ya. Kalau nggak salah. Iya. Ya kan? Jadi bab-bab yang kayaknya bisalah belajar sendiri kalau SDA nggak saya masukin sini gitu loh. Tahu nggak maksudnya? Oh, oke. Gitu loh. Ya, Ya, paham. jadi yang bener-bener yang penting dulu nih gitu. Kak, Boleh. kalau peta ini tuh banyak nggak sih keluarnya? Banyak tapi jarang hitungan ya. Lebih ke teorinya, konsepnya. Oke. Iya. Lebih banyak yang keluarnya gini ya Kak, proyeksi sama Iya, peta kontur ya? proyeksi, kontur. Iya. Oke. Sama itu. Ada iklan. Ada lagi? Cukup? Ntar 2:30 ya, jangan telat ya. Biar bisa tuntas bahas soalnya ya. Oke? Oke Kak. Saya mau nanya dulu, kenapa rendah banget sih TO-nya? Aduh, pusing saya. Aku kemarin lagi sakit. Oh, iya. Ada aja. Emang sakit ya? Tapi sekarang sembuh? Beneran. Oke. Jadi nggak fokus ya? Iya. Sip. Nggak apa-apa. Tapi ada juga sih yang naik ya. Beberapa orang naik. Tapi Aku kebanyakan nggak itu. TO sih kemarin. Ika nggak TO? Parah. Ntar ada hukumannya nggak TO ya? Suruh jawab terus. Kesiangan Kak bangunnya. Siangan, ampun. Emang TO jam berapa? Nggak tahu kayaknya ingat aku tuh jam 10 berapa ya? Jam 10 lebih 2 berapa? Pokoknya langsung megang handphone pas lihat kayak udah jam segini gitu. Udah pasang alarm kok. Iya nggak apa-apa lah. Ya udah. Ekonomi juga nggak dikerjain Kak. Wih, Keburu. pantas. Ya waktunya habis ya bangun jam segitu ya kan. Ya udahlah nggak apa-apa lah. TO berikutnya jangan ada yang merah lagi ya. Ini banyak yang merah. Ya. Oke, padahal saya lihat soalnya juga nggak susah-susah banget gitu loh. Emang agak lebih susah sih, tapi nggak susah-susah banget lah. Ya, ada 1-2 nomor paling yang bener-bener pasti kegocek di situ, pasti ketipu di situ loh. Tapi ya hasilnya saya lihat ampun. Cuma 2 orang kayaknya bagus yang lumayan gitu loh ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, nanti kita bahas lah ya. Oke. Sampai ketemu lagi nanti jam 2:30 kurang lebih, ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Oke. Ada siapa tuh cowok? Zaki Kak Zaki. Oke, nanti masuk ya, jangan masuk ya.